Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang visi misi sekolah kita yang saat ini sudah mungkin berumur 5 tahun, maka tahun depan mestinya sudah harus diganti visi misi yang lain, karena mungkin beberapa elemen visi misi yang sudah kita berikan ini sudah kita laksanakan. Jadi jangan sampai yang sudah terlaksana dengan baik kemudian tetap dilaksanakan lagi di tahun depan, masih harus ada tambahan gitu ya. Baik, langsung saja ke visi kita ya. Ya, jadi visi kita adalah terwujudnya insan yang berakhlak mulia, berprestasi berdasarkan imtak dan berwawasan Pancasila. Jadi implikasinya dari visi ini adalah untuk siswa dan juga untuk guru ya. Jadi jangan sampai salah, karena kalau yang dulu-dulu mungkin difokuskan untuk siswa, ternyata tidak. Jadi visi misi itu untuk dilakukan oleh siswa dan juga untuk guru ya. Kemudian indikatornya dari visi ini ada beberapa indikator. Yang pertama, terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia. Tentu ini nanti ada program-programnya bagaimana menuju ke arah itu, mungkin nanti di misi akan dijelaskan di situ. Kemudian yang kedua, terwujudnya peserta didik yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik. Kembali nanti programnya ada di misi. Dan yang ketiga, terwujudnya komunitas belajar sepanjang hayat. Jadi yang kalau 1, 2 ini tadi untuk siswa, maka yang ketiga ini bisa untuk siswa dan untuk guru ya. Kemudian yang nomor 4, terwujudnya pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila dengan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, serta berkebinakaan global. Ya, itu seperti yang di P5, yaitu ya dimensi di P5. Dan program itu sudah kita lakukan. Kita langsung masuk ke misinya. Jadi misi atau program yang harus kita jalankan, yang pertama, mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui penanaman budi pekerti dan program kegiatan keagamaan. Jadi program-program ini sudah kita laksanakan, baik itu doa bersama di siang hari, kemudian yang muslim sholat zuhur berjamaah di masjid. Dan yang kedua, mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia dalam tutur kata dan tingkah laku. Jadi ini terintegrasi kepada seluruh mapel, tidak hanya di PKN maupun di pendidikan agama ya. Dan ini juga sudah kita lakukan setiap hari. Berikutnya, mewujudkan peserta didik yang mampu menghadapi dan beradaptasi dengan kemajuan zaman dalam era digital. Program ini sudah kita lakukan tidak hanya dalam pelajaran TIK ya, tetapi sudah teradaptasi kepada seluruh mapel mengenai penggunaan peralatan digital. Nah, yang berikutnya, yang keempat, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik peserta didik. Jadi program-program yang harus kita laksanakan dan mungkin sudah kita laksanakan untuk meningkatkan prestasi akademik, maka Bapak Ibu guru harus lebih giat lagi membimbing siswa kita agar berprestasi. Kemudian yang non-akademik mungkin diperkuat di ekstra kurikulernya. Dan berikutnya yang kelima, mewujudkan karakter warga sekolah yang berbudi pekerti luhur, bersih dari narkoba. Ya, utama yang bersih dari narkoba.
Alhamdulillah untuk yang tahun ini tidak ada kasus siswa kita yang kena narkoba, tidak seperti beberapa tahun yang lalu. Nah, berikutnya mewujudkan kondisi sekolah, lingkungan sekolah yang bersih, asri dan nyaman untuk pembelajaran. Nah, ini yang jadi titik berat kita karena sampai saat ini siswa kita itu kalau untuk kebersihannya masih sangat kurang. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempat sampah juga masih kurang. Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang nomor 7, mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila. Ini ada beberapa yang harus dilaksanakan, yaitu melaksanakan proyek P5 untuk seluruh peserta didik. Untuk tahun ini sudah kita laksanakan di semester 1 ini ya. Dan berikutnya mengintegrasikan nilai profil pelajar Pancasila dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian. Ini tercermin di RPP Bapak Ibu sudah ada itu ya. Kemudian berikutnya mengintegrasikan nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembiasaan rutin sekolah dan budaya sekolah. Jadi menanamkan jiwa gotong royong, kemudian kedisiplinan, ini sudah juga kita laksanakan. Kemudian berikutnya mewujudkan pendidikan yang menjamin hak belajar bagi setiap peserta didik. Jadi seluruh siswa kita ini berhak dengan cara kita memfasilitasi pembelajaran dengan mengedepankan persamaan hak, tidak membeda-bedakan status sosial siswa kita. Nah, berikutnya peduli dalam proses pembelajaran di mana setiap peserta didik saling bantu dan dibantu. Ya, kecuali kalau saat ulangan nggak boleh. Kalau pembelajaran wajib dibantu. 9, mewujudkan pendidikan menggunakan pendekatan atau model yang beragam. Ya. Ini berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar yang menggunakan model yang beragam. Saya yakin Pak Ibu sudah lihat itu ada model-model pembelajaran, pendekatan-pendekatan pembelajaran. Mungkin sudah banyak yang Pak Ibu terapkan di kelas. Kemudian juga melakukan pembiasaan bagi peserta didik untuk melaksanakan tugas dalam bentuk proyek. Nah, ini juga sudah, saya yakin sudah dilakukan juga oleh Pak Ibu, penugasan proyek untuk siswa kita. Dan yang terakhir, mewujudkan pendidikan yang mengembangkan keterampilan abad 21, yaitu melakukan KBM, mengembangkan sikap kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif. Ya, rata-rata kalau saya lihat RPP Bapak Ibu sudah kerangkanya seperti ini. Berarti artinya sudah dilakukan. Kemudian berikutnya melakukan kegiatan belajar mengajar dengan mengintegrasikan literasi dan numerasi dan menumbuhkan pendidikan karakter. Karena untuk sekarang ini rata yang disoroti adalah literasi dan numerasi, maka Bapak Ibu harus pandai-pandai menyisipkan kedua hal ini ke dalam mata pelajaran. Jadi mungkin suatu saat nanti bisa saja misalnya Bu Rabi atau Bu Hana menyisipkan hitung-hitungan tapi pakai bahasa Inggris. Jadi numerasinya tetap masuk. Jadi tidak hanya belajar bahasa Inggris tapi juga belajar numerasi matematika. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk penjelasan saya tentang visi misi sekolah kita. Mungkin ada yang bertanya, silahkan sebelum saya akhiri. Atau mungkin sudah jelas bagi Bapak Ibu semua. Jadi kita tinggal menjalankan saja visi misi sekolah kita. Ya, silakan Bu. Ini Bu Hana. Untuk visi misi tadi sudah jelas terpaparkan, hanya saja ada satu hal yang harus kita sikapi dengan lebih
ini konsisten lagi itu masalah sampah tadi Pak. Ya. Bagaimana ke depannya kita menyikapi, karena setiap hari yang kita lihat bukannya kemunduran pembuangan sampah sembarangan, malah kemajuan. Seperti hari ini tadi dari pagi sudah keliling saya sampai ke 8D bawah segala macam, begitu saya naik sekarang saya lihat sudah penuh lagi sampah-sampah itu. Apakah memang kira-kira tempat sampah di tempat kita ini masih kurang, atau seperti apa cara menyiasati kesadarannya anak-anak itu supaya visi misi kita terlaksana untuk yang bagian kesadaran Bersihan, membuang sampah ya, pada tempatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Jadi memang kesadaran siswa kita untuk kebersihan itu masih sangat kurang dan perlu ada beberapa strategi yang harus kita terapkan sehingga betul-betul sekolah kita ini menjadi sekolah yang bebas dari sampah. Sebetulnya kalau dibanding beberapa bulan yang lalu sudah agak bersihan ini, cuma ini juga masih belum, kategorinya masih belum bersih. Maka memang perlu satu, Bapak Ibu yang terutama yang piket harian harus sering-sering kontrol ke tiap kelas. Jangan sampai piket hanya dalam kantor saja, tidak pernah kontrol ke kelas-kelas, karena kebanyakan siswa kita itu saya lihat kalau tidak ada guru mereka masih suka sembarangan membuang sampah. Kemudian juga yang saya temui itu di bawah, utamanya di lab IPA, itu mereka jadikan sebagai bak sampah yang besar di situ. Jadi ruangan tapi dijadikan bak sampah. Bahkan saya temui ada wastafel yang dipakai untuk bakar-bakaran. Saya lihat sendiri bekas bakarannya, ada buku, ada apa itu, botol aqua dibakar di situ Pak. Untung tidak kebakar. Makanya kemarin saya perintahkan Pak Samsul, tolong Pak dimatikan semua jendelanya, dipaku saja. Jadi kita bisa ngontrol dari depan, karena anak-anak itu ternyata masuknya lompat dari jendela di belakang. Makanya jendelanya wajib dimatikan. Jadi salah satunya itu ya. Kemudian saya pengen juga nanti pasang CCTV untuk yang kelas di bawah. Cuma yang masih kita pikirkan bagaimana keselamatan CCTV itu loh. Tahu-tahu kalau digebyok hancur, kita repot. Gimana cara menyembunyikan, kita bisa melihat tapi anak nggak tahu. Saya belum menemukan yang pasnya di situ. Terus saya ingin sekali melihat anak itu bagaimana sih yang di bawah itu sebetulnya gitu loh. Karena tidak terpantau oleh kita kalau tanpa CCTV. Itu ya, satu ya seperti itu. Kemudian yang kedua, saya merencanakan membuat bak sampah besar di belakang perpustakaan. Cuma belum kesampaian sampai saat ini. Saya juga lupa ngomong ke Pak Faisal untuk pendanaan pembuatannya, mumpung masih ada tukang. Mau saya dibuat bak yang bagus, kemudian begitu numpul langsung bakar, kumpul bakar, mau saya begitu. Cuma lupa, belum saya bicarakan ke Pak Faisal, keburu uangnya sudah habis dipakai untuk ini. Maksudnya sudah posnya sudah ada untuk ini, tapi untuk yang pembuatan itu malah kehabisan dana. Mungkin nanti untuk tahun 2025 aja Pak sudah. Ya, kita rencanakan kita buatkan satu bak yang besar untuk menampung seluruh sampah yang dibuat oleh siswa. Begitu Bu ya. Mungkin ada lagi? Sudah Pak Ibu, saya cukupkan begitu saja ya untuk presentasi kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini paling tidak Pak Ibu tahu, ini loh visi misi sekolah kita seperti ini. Paling enggak Pak Ibu bisa menyuruh ke siswa untuk melaksanakan itu, dan kita juga melaksanakan itu sendiri, sadar bahwa ini visi kita. Ini yang harus kita laksanakan bersama. Baik Pak Ibu, saya tidak akan berpanjang lebar lagi. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.